Nah, dari video barusan kita dapat mengetahui apa yang akan saya bahas kali ini. Yang akan saya bahas kali ini adalah Perang Korea. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky Ramadan dari kelas 12 IPS 5. Perang Korea dilatar belakangi oleh runtuhnya Kekaisaran Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi, otomatis negara-negara jajahan yang dijajah oleh negara yang kalah pada Perang Dunia Kedua itu akan diambil oleh negara yang menang dalam Perang Dunia Kedua sesuai perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara yang menang. Siapa saja sih negara yang menang dalam Perang Dunia Kedua itu? Ada 4, The Big Four: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Setelah negeri Sakura runtuh, Korea dibagi menjadi 2, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara diduduki oleh Uni Soviet dan Korea Selatan diduduki oleh Amerika Serikat. Nah, siapa saja sih yang memimpin Korea Selatan dan Korea Utara pada waktu Perang Korea? Korea Selatan dipimpin oleh Syngman-rhee, diktator anti-komunis yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Dan sedangkan Korea Utara dipimpin oleh Kim Il-sung yang ditopang oleh Uni Soviet. Sebelum Perang Korea pecah, Korea Selatan dan Korea Utara ini hanya berperang di perbatasan saja. Jangan salah, walaupun hanya perang di perbatasan, Korea Selatan dan Korea Utara ini memakan banyak korban jiwa. Terutama tentara-tentara yang berjaga di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Setelah serangkaian perang di perbatasan, Korea Utara menyerang Korea Selatan pada Juni 1950. Pemimpin Korea Utara Kim Il-sung berniat untuk menyatukan Korea Selatan di bawah kepemimpinannya. Korea Utara pada saat itu jauh di atas angin. Korea Utara berhasil menguasai Seoul selama 3 hari dengan bantuan-bantuan dari Uni Soviet atau pasokan-pasokan persenjataan dari Uni Soviet. Selama 3 hari dalam dunia perang lama. Tentara Korea Selatan dan tentara Amerika yang ditempatkan di Korea Selatan pun ketar-ketir ketika Korea Utara menyerang Korea Selatan. PBB banyak mengirimkan pasukan dari negara-negara lain seperti Selandia Baru, Australia, Amerika, India pun sampai dikirim ke Korea Selatan. Bahkan, Komandan PBB Jenderal MacArthur turun tangan untuk memimpin Korea Selatan. Operasi penyerangan secara besar itu dimulai dari Incheon. Korea Selatan dan PBB berhasil memukul mundur Korea Utara dan berhasil menguasai Seoul kembali. Korea Selatan dan PBB mampu terus menyerang Korea Utara sampai ke Sungai Yalu. Naik ke atas sampai ke Sungai Yalu, itu perbatasan antara Korea Selatan dan China. Nah, di sini permasalahan baru muncul. China khawatir. Mengapa di sini China khawatir? Karena China menyebutnya ini adalah agresi bersenjata terhadap wilayah China. Karena kekhawatiran China tersebut, Mao Zedong mengirim tentara China-nya ke Korea Utara. Mao Zedong itu adalah pemimpin China pada saat itu. Setelah 1 tahun lamanya perang, Korea Selatan dan Korea Utara pun membuat perjanjian beserta PBB membuat perjanjian untuk gencatan senjata pada tahun 1951. Ini menjadi titik awal berhentinya Perang Korea. Itu hanya titik awal saja, walaupun 2 tahun berikutnya pun masih tetap berkonflik. Mereka terus berperang selama 2 tahun dan tidak ada hasilnya, menemukan titik buntunya. Jadi Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1953 mereka menyepakati untuk gencatan senjata dan Korea Utara dan Korea Selatan
tetap negara yang berbeda. Jadi Korea Selatan dan Korea Utara itu hasilnya draw. Berbeda dengan Vietnam dan berbeda dengan Jerman. Ya, sampai sekarang hasilnya tetap draw. Yang dimana perbedaan Korea Selatan dan Korea Utara ini benar-benar sangat jelas sekali perbedaannya. Mereka itu, Korea Utara menganggap bahwa Korea Selatan itu masih dijajah, dan sebaliknya Korea Selatan terhadap Korea Utara itu ya masih dijajah juga oleh ideologi. Ya, menurut kalian kira-kira negara mana nih yang masih dijajah? Pasti kalian memilihnya Korea Utara. Karena Korea Utara masyarakatnya tidak merdeka, hanya memikirkan nuklir, dan nuklir. Begitulah cerita singkat perang Korea yang terjadi di Korea Selatan dan Korea Utara. Dan perang ini tidak terlepas dari adanya perang dingin, Cold War. Jadi ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.